Kita udah meeting, kita udah ambil keputusan dan mungkin nanti Didi bisa ngasih tahu apa yang kita putuskan dan gimana cara memutuskan kita. Ibang udah banyak curhat dan udah banyak sharing tentang segala apa yang terjadi dengan masa lalunya, dengan masalahnya dan lain sebagainya, dan itu ternyata berimpact yang tidak baik ke elemennya. Ini bukan sebuah keputusan yang mudah. Maaf ya Bang, sorry banget. Di luar pertemanan kita yang baik-baik aja, tapi ini sudah masuk dalam ranah profesional. Jadi memang kalau dari gue, intinya adalah bagaimana kita bisa mengubah sebuah pertemanan itu tetap abadi. Dia sebenarnya hidup gampang banget ya. Kayaknya kok spesial banget ya lu ya. Gitu. Jadi menurut gue tuh, lu kok spesial banget ya Bang, harus ngikutin maunya lu terus gitu. Jadi gue balikin lagi deh, gue gak mau banyak ngomong gitu loh. Oke, gue just do aja. Ini abis ini kita ngapain nih? Gue belum tahu. Di acara All You Can Hear, saat ini kita bareng sama elemen di sini semuanya. Jadi kemarin ini sempat ada ada Ibang waktu itu membuat satu statement yang membuat kita bereaksi dengan statement Ibang, betul ya? Nah, jadi akhirnya mungkin di sini bisa Didi nanti yang menjawab karena banyak yang nanya juga hasilnya gimana. Jadi kalau masalahnya kalian udah pada tahu semuanya kemarin-kemarin apa sih sebenarnya Ibang punya kesalahan apa sampai akhirnya Ibang keluar, dan sekarang Ibang membuat satu statement yang mengejutkan di podcast waktu gue lagi podcast dia bahwa dia pengen balik lagi, dan itu ternyata gue tanya sama lu serius karena dia membuat statement itu di podcast, jadi akhirnya kandung begitu ya gue cobain satu-satu ya biar jangan sangka nanti ada apa di belakang ini gitu. Nah kemarin terus terang aja kita udah kita udah meeting, kita udah ambil keputusan dan mungkin nanti Didi bisa ngasih tahu apa yang kita putuskan dan gimana cara memutuskan kita gitu. Oke, mungkin dari saudara Didi. Langsung aja. Saudaranya ya, bukan lo. Ada namanya loh Didi. Ada namanya tuh. Maaf, ini bukan kampanye. Tapi baru pulang rapat di DPP, jadi langsung ke sini dan nambahin hari ini minus Adit lagi ada manggung. Jadi yang ada aja sekarang. Seperti yang teman-teman semua udah nonton dan udah lihat dan udah denger langsung bagaimana di episode-episode sebelumnya Ibang udah banyak curhat dan udah banyak sharing tentang segala apa yang terjadi dengan masa lalunya, dengan masalahnya dan lain sebagainya, dan itu ternyata berimpact yang tidak baik ke elemennya. Gue kemarin juga banyak ngobrol juga sama Ferdi terkait tayangan yang anak-anak udah satu gitu setelah Ibang, dan gue perhatiin dari tayangan-tayangan semua, termasuk yang terakhir di tayangan gue, ternyata dari kolom komentarnya dan interaksi dari semua yang nonton itu sangat membantu keputusan kita. Sangat membantu banget, karena seperti yang waktu episode kita tuh yang gue bilang, kita memang butuh masukan dari teman-teman semua. Karena kita memang nggak bisa mikir sendiri gitu, hasilnya seperti apa gitu, harus apa dan keputusan apa yang harus diambil. Ya kan? karena sebenarnya kita itu menjadi hal baru, ibaratnya kayak ngungkit lagi yang dulu, ngungkit lagi yang dulu. Dan itu pro kontra sih sebenarnya. Kalau secara manusianya, secara kita sebagai manusia yang bersosialisasi dengan profesionalisme gitu. Nah itu sebenarnya dengan adanya kemarin itu kita kalau meeting itu kita stuck sebenarnya stuck. Mentok. Dan seperti yang tadi gue udah bilang bahwa
ternyata dari hasil yang udah gue baca gitu, ini statistik nih, statistik. Komen statistik. 75% bahkan 80% Ya, kali hampir, ya. Bahkan 80% adalah gue kaget juga sih bacanya. Udah balik lagi aja IBANG diterima Iya. lagi. Dengan konsekuensinya apa? Ya. Ada syaratnya. Gitu ya. Dan itu juga ada yang komentar juga agak panjang komennya dia. Dan semua Kasih. panjang-panjang sih. Panjang. Semua panjang-panjang, gue thank you sih. Itu effort sih Ya, menurut gue. panjang-panjang. Terima kasih masukannya yang udah kasih komen panjang-panjang. Dia bilang probation aja, Iya. gitu loh. Jadi ada tenggat waktunya gitu loh. Kalau memang ternyata itu tidak bisa berjalan baik di ujungnya, ya udah, tentu itu ada sanksinya, gitu loh. Dan buat gue secara pribadi, ini bukan sebuah keputusan yang mudah untuk menerima IBANG kembali. Maaf ya Bang, sorry banget. Di luar pertemanan kita yang baik-baik aja, tapi ini sudah masuk dalam ranah profesional dan kepentingan grup, elemen sebagai sebuah grup gitu. Bukan hal yang mudah gitu. Karena memang sangat menodai dan mencederai perjalanan elemen dengan segala attitude lo yang nggak tidak pada tempatnya gitu loh. Etikanya nggak ada. Tidak masuk akal. Gitu. Dan memang nggak masuk akal gitu loh. Tapi dengan banyak pertimbangan dan tentunya masukan dari teman-teman yang nonton juga sangat membawa impact yang gede gitu loh untuk jadi bahan pertimbangan kita. Gue nggak ada masalah sama sekali untuk menerima IBANG kembali masuk sebagai tim dalam elemen. Tapi tentu semuanya ada persyaratan. Tentu semuanya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu loh, supaya bisa sama-sama dipahami dan kedepannya harapannya tentu bisa berjalan dengan baik gitu loh. Nah kemarin juga udah sempet ya Ki ya, Lucky nih sebenarnya yang buat kontrak ini. Jadi gimana Ki? Bapak Lucky, ya. Jadi yang membuat kontraknya. Jadi memang kalau dari gue intinya adalah bagaimana kita bisa mengubah sebuah pertemanan itu tetap abadi. Jadi kita mengambil keputusan bahwa oke, pertemanan ini kita akan balikin lagi kepada profesionalisme. Yang namanya profesionalisme itu harus didasari yang namanya sebuah kepercayaan. Nah, karena kemarin kita sudah banyak sekali mendapatkan cerita, juga ternyata ada satu kesempatan kepercayaan kita hilang, akhirnya kita mencoba untuk menjadikan itu di bawah sebuah persetujuan atau di bawah sebuah perjanjian. Perjanjian itulah yang kita bikin sekarang hitam putih. Jadi benar-benar coba jadi kontrak. Nah, akhirnya kemarin setelah kita meeting tuh ya internal, mungkin juga teman-teman pada ada yang sempat lihat Ferdi sempat itu kan posting kan, kita meeting kan. Akhirnya kita bikin kontrak. Terus kemarin juga draftnya sudah disetujui sama anak-anak, udah diparaf semua. Akhirnya kita udah oke. Terus kasih lihat ke IBANG juga oke. Ada beberapa poin di situ yang memang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang dipertanggungjawabkan oleh IBANG terhadap kita sebagai band. Di situ IBANG memang di kontrak itu sebagai posisinya sebagai pemain bass, tapi di situ kita masih memposisikan IBANG itu adalah sebagai additional player. Ya, probationnya ya. Sebagai profesional. Dan ini terus terang keputusan ini kita baca dari komen semua. Betul. Ya, itu masukan yang Karena kalau nggak ada komen, dari komen, bener-bener. kalau nggak ada komen kita stuck kemarin. terima kasih loh komennya Iya. teman-teman. Jadi banyak Mantap. yang pada saat baca dari awal sampai pas yang gue diwawancara sama Ferdi, terus Didi terakhir tuh,
Itu banyak yang menyarankan Ibang additional aja, tapi diterima, tolong diterima. Tapi ada kontrak gitu. Tapi ada kontrak, ya itu kepikiran tuh akhirnya kan pas sebelum gue tuh, makanya pada saat di di All You Can Hear ini, gue ngomong, gue kontrak aja deh, karena gue juga baca komen, gue baca komen yang sebelumnya gitu. Di komen itu udahlah dibikin kontrak, tapi kan kadang-kadang kita juga harus bisa melihat orang ini dia ini terbiasa dengan kontrak atau tidak, gitu ya. Itu. Jadi kita juga mencoba sekarang dengan kita berusaha pengen juga Ibang bisa lebih bertanggung jawab, menjadi Ibang yang baru, yang bukan dulu lagi. Sekarang kita coba dari pertemanan, kita tambahkan pertemanan itu menjadi profesionalisme, tapi ada dasarnya gitu. Teman tetap jalan, mau telepon apa kita kan tetap nggak ada masalah, tapi untuk profesionalisme kita ada dasarnya. Sudah beda ranah juga soalnya. Nah, ada banyak tuh poinnya. Kontraknya mana kontraknya? Ada di kanan nih. Kontraknya ada. Ini kontraknya situ. udah ditandatanganin kemarin sih sebenarnya. Jadi thank you kalian benar-benar luar biasa. Thank you. Mungkin Fajar bisa bacain juga Jar kontraknya. Karena nih Fajar yang tadinya tambahin ini Fajar. Tambahin ini sampai ke oh iya. apa namanya Jar? Apa namanya? Sanksinya ya. Waktu itu lu nanya sanksinya mana nih gitu kan. Tapi memang di sini tidak kita kasih sanksi. Luar biasanya tidak ada sanksi. Sanksinya cuma satu. Salah satu poin ini dilanggar. Udah kita berarti udah dan hanya berubah pertemanan. Jadi sanksinya hanya apabila ini kontraknya tidak dijalankan. Kayaknya mesti kacamata ya. Gue juga nggak bisa baca. Gue baca. Oh, di. Kasih lihat dulu dong kontraknya. Sudah ditandatangan. Tanda tangan semuanya. Ada di materai juga ya? Ya, ada di materai juga. Udah. Jadi ini adalah Memorandum of Understanding, nota kesepahaman. Di sini pada hari Jumat tanggal 1 bulan 10 Oktober tahun 2023 di Jakarta. Masing-masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Muhammad Gibran Aziz, Ibang. Posisi sebagai additional bass player. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut pihak pertama. Lucky Wijatmoko, Ferdi Kusuma Tahir, Didi Riyadi, Arya Adi Prasetyo, Irwan Aditya Pratama, dan Fajar Putrajaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama elemen band yang selanjutnya disebut pihak kedua. Kedua belah pihak telah sepakat untuk meningkatkan diri dalam suatu perjanjian kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pihak pertama berkewajiban mengikuti semua peraturan yang diberikan oleh pihak kedua. Yang kedua, pihak pertama mengisi posisi tambahan atau additional sebagai pemain bass untuk pihak kedua. Yang ketiga, pihak pertama berkewajiban datang pada setiap cek suara atau cek sound atau gladi resik persiapan sebelum acara dengan kru dan tim production dari pihak kedua. Yang keempat, pihak pertama berkewajiban hadir dalam setiap acara yang melibatkan pertunjukan pihak kedua. Yang kelima, pihak pertama dilarang untuk mencampur adukan permasalahan pribadi dengan seluruh tim pihak kedua, tidak terkecuali dengan kru. Yang keenam, pihak pertama dilarang dalam hal berhutang ataupun meminjam uang kepada tim elemen, tidak terkecuali dengan kru sekalipun. Yang ketujuh, pihak pertama dilarang untuk terlambat atau bahkan sama sekali tidak hadir dalam kegiatan gladi resik ataupun pada saat pertunjukan. Yang terakhir, yang kedelapan, apabila pihak pertama dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengingkari poin-poin yang dimaksud di atas, maka pihak kedua secara sepihak berhak langsung mengakhiri perjanjian kesepahaman ini. Ya, dan sudah ditandatangan semua di atas materai. Sudah lengkap. Oke. Ya.
Berarti kemarin kita udah setuju dengan kesepakatan ini dan Ibang pun sudah menyetujui ya. Kita udah banyak ngobrol semuanya. Dari Fajar juga kemarin udah aman ya. Kita tidak ada sanksi, sanksinya langsung aja. Karena kalau ngikutin pengennya ada sanksi nih, cuman sanksinya ya gampang lah. Udah beres, kita nggak ada kerja sama apa-apa lagi. Ya. Dan gue yakin lu juga memperkeruh suasana sebenarnya. Dengan kalau ini sampai batal lagi dengan kesalahan lu Bang, ini akan memperkeruh suasananya apa? Gue yakin lu pasti nggak akan mungkin ketemu kita lagi. Karena lu pasti akan nggak enak. Bukan dari kitanya, lu yang nggak enak pasti gitu. Dan ini semuanya disaksiin sama semua teman-teman yang nonton di sini dan mereka juga salah satunya keputusan ini juga dari mereka gitu, masukannya gitu. Lu juga aman, udah baca semuanya, udah tanda tangan tuh aman, maksudnya semuanya. Bang. Aman. Aman. Jadi ya sebelumnya gue makasih karena kalian mau apa namanya nyediain waktu dari awal podcast sampai kalian nyisin waktu kalian masing-masing untuk ada di podcastnya Ferdi, terus sedikit mengalihkan perhatian kalian, kerjaan kalian ke urusan gue ini untuk minta kembali ke Elemen. Dan gue mau terima kasih juga buat netizen yang komen. Gue nggak nyangka kalau ternyata anak-anak bilang 75%, 80% minta mengconsider lu. Anak-anak minta untuk memberikan kesempatan gitu. Jadi ya di sini gue makasih sama netizen atas komennya. Kalau sama anak Elemen gue no comment. Gue just do aja. Jadi apapun yang mereka minta sekarang nih gue lakuin gitu loh. Selama untuk jadi kebaikan Elemen jadi lebih besar lagi gitu. Jadi ya gue nggak mau terlalu banyak ngomong di sini. Tapi alhamdulillah gue pada akhirnya Elemen berbesar hati. Mereka memang pada dasarnya bijak-bijak ya. Jadi intinya gue nggak mau banyak ngomong lagi deh. Pokoknya sekarang gue udah tanda tangan ini, udah sign kontrak ini, poin-poinnya udah gue pelajarin dan ini akan gue lakuin gitu loh. That's it. Terus kalau misalnya memang harus abis ini kita ngapain nih? Gue belum tahu. Cuman maksudnya ada ide nggak Bang? Kira-kira Bang mau ngapain ide Bang? gini Bang, lu di sini udah masuk tim lagi. This is what you want kan? Ini yang lu mau. Akhirnya anak-anak gue tadi juga ngelihat kemarin-kemarin banyak konflik of interest yang akhirnya tapi dengan keputusan yang sesuai sama lu, mau lagi. Gimana perasaan lu sekarang ada di Elemen lagi? Biasa? Apa? Ya, gue nggak tahu lagi. Perasaan lu? Setelah melalui proses panjang kemarin gitu, sekarang apa yang kira-kira ini udah bukan teknis lagi gitu? Apa yang lo rasain? Gitu? Yang pertama gue bersyukur ya. Gue bersyukur sama Allah. Mungkin bagaimanapun semua kehendak Allah ya. Proses-proses ini. Gue langsung kerja aja gitu maksudnya. Gue pengen buktiin aja, gue gak banyak ngomong. Gue pengen do aja udah. Happy alhamdulillah. Jadi gue balikin lagi gue gak mau banyak ngomong gitu loh. Pokoknya gue just do aja. Banyak yang ngomong juga di situ bahwa ini lagi butuh duit aja nih. Gak usah diterima lagi. Ya kan banyak banget juga yang kayak gitu. Walau persentasenya lebih kecil tapi ada yang begitu. Itu gue tanya lagi. Bener nggak tuh?
lu nanti bakal begitu lagi karena lu lagi butuh duit atau lu butuh kerjaan atau lu butuh apa? Ya semua berdasarkan ini ya. Menurut gue semua orang butuh duit lah ya. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Gue butuh duit, tapi intinya bukan itu. Gue pengen sama mereka nih. Gue pengen bareng lagi sama mereka gitu. Kayak waktu pertama kali podcast gue bilang gue kangen gitu. Walaupun gue butuh duit, gue nggak munafik gitu. Mungkin dengan ini ya nggak tahu kedepannya pasti harusnya lebih baik lah keadaan financial gue secara maksudnya secara apa ya pemasukannya gitu loh. Jadi gue nggak munafik gitu loh. Gue butuh duit tapi intinya bukan itu. Intinya gue pengen main sama mereka lagi nih. Gue kangen gitu. Sepanggung lagi tuh gue kangen gitu. Alhamdulillah. Mau nambahin Di? Silakan Di. Ngomong dong. Mungkin apa yang buat Ya. Jadi tolong didekatkan mic. Ya, jadi kalau gue sih dengan adanya persetujuan dan kontrak lah ya, kalau bahasa gampangnya kontrak, mudah-mudahan dari keinginan Ibang yang memang kita juga merespon dari teman-teman yang berkomen, ya kan, ini bisa menjadikan Ibang lebih baik lagi. Harus, bukan itu mah udah pasti harus, karena kita di sini memang bukan main-main. Kita memang di sini bekerja. Jadi bermusik kan memang kita bekerja ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kontrak ini bisa Ibang tuh apa ya, lebih bisa dengan dirinya tuh bertanggung jawab lah, ya kan, dengan pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk menakut-nakutin, tapi minimal dia sudah harus berubah gitu. Itu aja sih. Jadi jangan kecewakan kita. Kalau dari gue sih itu. Ntar gue mau ngomong, kita bukan mau nakut-nakutin Bang. Nggak ada lu kita fine-fine aja. Yes. Nggak ada lu kemarin ini kita fine-fine aja. Tetap manggung juga. Cuman karena ada pertimbangan-pertimbangan ini akhirnya lu masuk lagi. Jadi kalau lu berbuat sesuatu, Dan kita fine-fine aja. iya, sebenarnya Gua nggak sih masalah. Kita sih fine-fine aja. Yang nggak fine itu lu. Jadi harusnya ya, lu tidak berbuat macam-macam gitu. Kalau memang ini keinginan Yes, lu, benar. itu intinya. Logikanya sih begitu. Sekarang dari Om Fajar deh. Om Fajar itu very logic. Tapi gue juga kaget kemarin. Malah gue dengar malah hatinya malah pengen Ibang balik lagi gitu. Padahal dia yang paling logik dia lah. Sama Lucky lah ya. Nah, Jar pesannya Jar buat Om Ibang nih. Ini paling dekat juga sama lu nih. Bangi, ya sama sebenarnya sama kalian semua sih tadi. Tapi emang yang luar biasanya, gue ini nggak dibuat-buat banget bahwa sebenarnya kita dispute ya, iya. Dispute banget. Bener-bener bingung gitu. Iya. Iya. Bener-bener. Sebenarnya, aduh gimana ya? Bener-bener stuck sebenarnya. Malah udah deh nanti dulu aja lah gitu kan. Iya. Antar kita juga suka Tapi diskusi. yang Gimana nih? nanya di gua tuh banyak sebenarnya. Iya. Jadi Ini gimana gitu. iya, thank you banget ya berarti sama netizen ini luar biasa impactnya. Ya. Jadi ngebuka yang tadi Lucky cerita, jadi kayak oh iya nih solusinya bisa kayak gini ternyata. Iya, benar banget. Nah tapi semua itu sebenarnya ada di Ibang nih bolanya. Iya, betul. Nah jadi Ibang harus nunjukin banget bahwa ini sebenarnya jadi bukan ngungkit lagi, kayak dia sebenarnya hidup gampang banget ya. Makanya gue Mau bilang masuk mau keluar gampang. gue bilang Bang, lu nggak bisa juga sih, lu kayaknya kok spesial banget ya lu ya gitu. Jadi menurut gue tuh lu kok spesial banget ya Bang, harus ngikutin maunya lu terus gitu. Dan jadi bingung kita aja ya. Nah, ya itu, tapi ya kita akhirnya ada solusi ini, jadi please Bang bisa Menghargai lah ya. menghargai sama-sama, terus bisa building trust ya. Iya. Dan ini
nggak main-main, apalagi udah ada kontrak. Jadi ini nggak ada sekali langsung ya Ki ya? Langsung dan. Waduh, iya. Ini nggak ada masa percobaan tuh, bener-bener percobaan dulu nggak. Masa percobaannya iya ya, Iya. tapi untuk sanksinya langsung. Karena we're fine, without you we're fine. Nah sekarang kita deg-degan. Sama sebenarnya juga esensinya kalau kemarin yang kita diskusikan bahwa Ibang harus lebih mengkontribusikan benar-benar ke elemen, which sebenarnya dia kan punya kompetensinya di musiknya ya, sama sound. Oh, iya. Makanya ada di kontrak juga bahwa Ibang harus terlibat nih Bang, ya kan, dalam dari urusan soundcheck apa-apa. Jadi dengan itu kita berpikir Ibang lebih memilikin gitu, bahwa ya dia part of elemen, dia kontribusi. Ada sense of belonging. Sense of belonging kuat. Harus ditunjukin maksud gue, ya kan? Bener. Nah jadi ya kita sama-sama doa, sama-sama ngeliat Ibang ya Bang. Mudah-mudahan lancar terus, nggak ada gangguan, Ini nggak menjadi- fokus. Dan berarti mereka deg-degan ini, mereka deg-degan sebenarnya. Boleh gue ngomong gitu? Mereka ini siapa deh Bang? Kita. Kalian maksudnya Iyalah, maksudnya. siapa lagi? Ada lagi. Gue terus terang, gue deg-degannya bukan apa-apa. Deg-degannya adalah lebih ke ada kan sebagian yang ngomong gak usah terima lagi, itu pasti gitu lagi gitu. Ada banyak juga. Ada juga ada. Tuh kan, ya gue bilang juga apa kayak gitu. Iya. Tapi memang keputusan kita itu kemarin, kalau kita tidak di podcast, jadi sebenarnya gue bener dong suruh podcast. Kita nggak ada komen-komen itu, nggak ada pertimbangan banget loh. Karena gue masih ingat masih ada yang ngomong, apa salahnya sih Mas diterima lagi dengan kontrak menjadikan additional? Toh kalau nggak tinggal keluarin lagi, kalian kan nggak jadi masalah juga, kalian udah berjalan. Udah jalan. Itu gue pertimbangkan, iya juga sih, bener juga sih gitu. Cuman kan kita bukan permasalahannya bukan ngasih kesempatan lo jangan segini baru pertama gitu. Ya gue pengen, kalau gue ya pribadi gue pengen Ibang apa ya, you act like you want it gitu. Lu apa ya, beract tuh apa sih bahasa Indonesianya? Gue tuh Bersikap. bahasa Indonesia gue kurang bagus. Coba Sundanya deh, Sundanya. Bersikap seperti orang yang benar-benar pengen masuk elemen gitu. Lu kan ngomong pengen, kangen, gue pengen bareng gitu. Nah gue pengen lu bersikap seperti orang yang takut kehilangan elemen. Dalam perwujudan yang nyata Iya, ya, kayak misalnya implementasi, ya. kita nih, kita benar-benar menjaga anak kita gitu, karena atau istri kita atau keluarga kita tuh takut kehilangan, benar-benar kita jagain. Itu gue pengennya begitu. Jangan yang, oh gue sayang banget sama elemen. Aduh, gue udah orang nggak usah gue ngomong begitu, orang tahu si Ferdi sayang banget sama elemen nih, dia mikirin elemen gitu. Jadi kalau perlu tiap hari telepon Didi ya, iya. Telepon Apa hubungan Ingat sama di situ bilang Udah makan belum Di gitu. jam makan siang gitu ya. Jam ya. Dia mau dibawain apa di? Gitu. Enggak, Ada akhirnya yang baca ini kontrak Didi ya? Didi. Ditulis nggak boleh minjem duit kan? Nggak boleh pinjam duit ya? Nggak. Di beberapa tuh? Hah? Di 4 atau 5 tuh? 5. 6. Apa tuh bacanya? Poin 6. Pihak pertama dilarang dalam hal ini berhutang atau meminjam uang kepada Ya, lu tim minta elemen aja. tidak Jangan lu minjem. Sama Didi mesti minta. Minjem apa boleh minta ya. Enggak. Paling gue lebih ke gue blok nanti. Di blok. Nah, terus terang bukan. blok. Sebenarnya gini Bang, itu mungkin kalau terdengar sangat menyakitkan ya itu ya. Tapi ini buat lu sih Bang. Jadi sebenarnya yang Didi itu kontrak itu dibikin karena statement Didi itu bagus juga waktu di Didi. Lu nggak bisa mencampur adukan masalah luar dengan kerjaan. Jadi akhirnya membuat kita memberikan satu excuse buat lu. Gua nggak mau gitu. Kayak misalnya nih, wah lu kebutuhan bass nih harus ada apa gitu ya. Gua nggak tahu lah bass apa ada efeknya, gua nggak tahu gitu ya. Tapi karena lu udah ngasih tahu bahwa gue tuh susah hidup apa segala macam, jadi akhirnya ya udahlah nggak usah lah gitu. Ya enggak, kita sama-sama provide effort buat dapetin apa yang bagus buat elemen gitu, maksud gue gitu. Porsi lu dianggap sama kita gitu. Kadang-kadang itu mengganggu kita untuk membutuhkan apa jadi nggak jadi dari lu.
Itu sih sebenarnya Bang. Dan mungkin yang membuat apa namanya tadi anak-anak deg-degan gitu ya, karena ya ini pertama adalah kumpul lagi setelah sekian lama, Ibang balik lagi, naik di podcast, semua orang nonton. Ini pertama kali ini kita band yang di Go Podcast. Dan, juga ya. Ya soal masalah kayak gini. Dan apa ya, kayak menurut gue ini moment of truth ya. Gitu loh, jadi benar-benar apa, sebenarnya orang yang nonton ini benar-benar mau lihat, oke, kita tunggu Ibang. kita tunggu nih gimana nih. Dengan beliefnya mereka masing-masing loh. Ya, dengan apa yang mereka yakini, dengan ininya kepalanya dan hatinya mereka masing-masing. Dan kembali lagi, gue nggak pernah capek dan nggak pernah bosan untuk ngingetin, dan penting juga buat yang nonton gitu loh. Ketika membangun sebuah teamwork adalah yang perlu diingat adalah jangan pernah sekali-sekali mencampur adukan urusan pribadi ke dalam urusan kerjaan atau urusan profesional. Karena ranah personal dan ranah profesional itu adalah dua hal yang berbeda. Mencampur adukan itu hanya bikin rusak semuanya. Apa yang terjadi di dalam adalah conflict of interest gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman atau sahabat adalah keluarga yang kita pilih. Jadi ketika kita merasa bahwa kita adalah teman yang baik gitu loh dalam hubungan pertemanan ini, justru kita akan berusaha sebisa mungkin jangan sampai menyakiti hati dan perasaan teman kita gitu loh. Bagaimana kita justru bisa berkontribusi dan kita bisa bikin teman kita jadi bagus, upgrade loh ya. Gitu loh. Jadi makin upgrade gitu loh. Dan apalagi ini dalam sebuah grup dan dalam sebuah tim gitu ya, teamwork gitu loh. Ketika itu bisa terjadi dan punya mindset dan mental seperti itu, semuanya ikut naik. Gitu. Jadi buat yang di sana, di luar sana, kalau ada yang melabel diri dengan teman, sahabat dan lain-lain, tapi pada realitanya relasinya toksik, hati-hati. Mungkin orang itu memang tidak pantas untuk kamu dan dia bukan teman sebenarnya. Jadi hati-hati, nggak perlu diteruskan dengan orang-orang yang seperti itu. Karena temen tuh bahaya ya. Label itu melabel diri, temen gue tuh, friend gue, teman apa, bro apa segala macam dan lain-lain. Tapi dalam hubungannya relasinya toksik gitu loh. Itu bahaya gitu loh. Jadi berhati-hati mulai sekarang ya, buat semua yang nonton juga ini bisa jadi informasi juga dan bahan pengetahuan baru juga buat semuanya. Pasti yang nonton juga udah pada udah pada lebih tahu. Tapi gue cuman pengen kembali mengingatkan garis bawah ya, dan elemen bisa dijadiin contoh gitu loh. Dan apa yang terjadi sekarang adalah dalam perjalanannya, seiring waktu berjalan, usia bertambah, ya tentunya kebijaksanaan kita masing-masing semakin bertambah juga. Dan mudah-mudahan sih, gue pribadi harapan gue adalah, gue benar-benar pegang apa yang disampaikan sama Ibang. Just do sekarang, pokoknya, pokoknya gue nggak mau banyak omong, gue sekarang pengen kerja, dan pengen melakukan dan pengen menunjukkan sama kalian, oke, gue pegang itu, dan mari sekarang kita berjalan bersama ke depannya. Gitu. Paling tambahan dari gue sih ya, kalau misalnya emang ada cewek baru, langsung lihat-lihat kontrak lagi lah kira-kira. Iya. Kalau punya pacar ya Bang ya, lihat kontrak lagi, ada yang bisa, ada bahaya kan nih gue nih. Karena ada bahaya. Mindsetnya di sini gini. Kita takut istri atau takut pasangan kita itu biasa. Betul. Tapi yang bahaya itu takut kontrak. Itu Bang. Kontrak itu nomor Takut satu. istri paling cuma dimarahin. Takut kontrak mah habis duit. Waduh, ini Ya. saya berada Masih pilih-pilih Bang. Saya gitu. berada di antara ini nih, pria-pria takut istri. Dia nggak takut, orang nggak punya. Orang nggak punya. Aduh. Lihat ya bentar lah, lu lihat ntar bagian DKW itu paling takut dia. Ntar.
Karena lu susah mendapatkannya. Lu susah mendapatkannya begitu itu. Hah? Iya. Udah gitu. Gituin doang lu udah begitu. Atau begitu mau kawin minta bikinin kontrak dong Ki. Bikinin kontrak dulu ntar. Dia apa tipenya prenup. Iya, prenup langsung. Tipenya prenup. Laki-laki ada singanya rumah tangga. Iya. Papa? Iya sayang. Iya lah. Gitu. Enggak, itu mah tadi cuma bercanda. Takut juga. Gitu. Tapi mau dibahas lo di tengah sini. Enggak. Ini kan pembahasan soal lo, nggak ada hubungannya. Oke, Ibang, welcome to the team lagi. Yes, welcome back. Gua harap lu bisa menghargai semua yang membuat ini terjadi, dari komen-komen mereka yang berharap lu bisa berubah dan memberikan kesempatan lagi. Dan gue berharap juga lu mematahkan yang which is membuat mereka senang juga sih. Ada mematahkan stigma yang jelek tentang lu. Dan kalau lu ngomong lagi, kita nggak ada masalah sama itu. Ada atau tanpa lu kita udah jalan. Yeah. Jadi yang rugi itu lu nantinya. Jadi gue berharap ya lu benar-benar seperti yang lu inginkan gitu. Act like you want it. Dah, gitu aja. Oke, sama kalau tadi lu ngomong kita ke depannya mau apa, gue mungkin minta pendapat lagi ya teman-teman. Abis ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita biarin aja, tungguin dia, lihat panggung-panggung ke depan seperti apa, act-nya, seperti apa kontribusinya sama elemen? Apakah harus membuat sesuatu yang baru biar bisa Single. ya nggak apapun terserah. Ya, single boleh. Bisa. Pokoknya intinya nanti tolong Kita tunggu komennya. Ya. Next step-nya kita gimana? Biasa nih habis tayangan nih ntar ada lagi kan. Lo tanya gitu kan tadi. Bang, ini bang. Wah, itu seru tuh. Oh, oke. Malah ada yang bilang gini, oh ini marketing nih gitu. Oh iya. Ini marketing nih, Marketing. ada sesuatu nih gitu. Gue langsung pikir gini, iya juga sih, ini seperti marketing sih ya. Tapi oke sih, nggak apa-apa juga. Bukan Kalau marketing, ini masalahnya beneran juga. Kalau memang ini disangka marketing, mudah-mudahan terjual. Iya, betul. Harapannya itu. Dari marketing ke sales ya. Mungkin ada yang nambahin yang lain apa gitu. Teman-teman. Ya, kalau gua nambahin satu, kita kan sudah berumur segini? Cukup. Oh ya, gua nambahin satu aja dengan Ibang kembali lagi. Maksudnya kita nih udah berumur, Bang, ya kan? Jangan sampai kita runyam menjadi pikiran dan penyakit, ya kan? Jadi kita tuh, iya kan? Penyakit. Padahal Benar. pasti orang yang pertama deg-degan adalah gua. Iya kan? Cari panggung. Berhubungan dengan klien ya. Berhubungan. Ya, jadi maksudnya kita sudah berumur, jadi jangan sampai, karena penyakit itu kan mahal ya. Sehat itu mahal gitu loh. Jadi hal-hal kayak gini kalau dipikir-pikir lama-lama jadi penyakit tuh. Ya kan? Tiba-tiba stroke kan lalu gila. Ya kan? Itu. Gitu. Iya, jangan. Jadi benar-benar jangan sampai bikin kita kecewa bahkan ataupun sakit. Itu aja sih. Karena kita udah berumur semua nih. Jadi pinginnya di sini lu bisa bertanggung jawab tapi lu bisa dapat fun-nya. Ya. Gitu loh. Funnya apa? Ya kita bisa bermain musik bareng, kan fun ya, gitu. Tapi bisa nyari rezeki bareng, gitu loh. Itu aja. Jadi benar-benar lo harus tunjukin gitu. Udah usia, Bang. Sama kita, gini, gue kasih tau Bang. Ya ini satu lagi nih. Kalau lu punya tujuan di sini, seperti yang orang-orang bilang, dia lagi nggak ada duit, lagi pengen apa? Lu punya tujuan di sini. Tujuannya tuh ada. Maksudnya something like tricky or something ya. Hidden agenda. Politik lah, berpolitik lu di sini. Lu akan capek. Tapi kalau lu memang sincere, lu asli, tulus, lu nggak akan capek, lu fun. Lu mengerjakan tanggung jawab apapun akan fun. Karena kita nggak ada ruginya, kita happy, with happy gitu, with apa senang, ya? happy lah. Iya happy lah gitu. Tapi kalau lu punya tujuan, lu pasti akan menunggu kan. Kok gue belum ini juga. Tapi dalam perjalanannya capek sendiri. Lu akan capek. Stres lu sendiri. Lu akan mental sendiri. Tapi kalau lu bener-bener sincere, lu bener-bener kata lu gue pengen mati sebagai elemen, gue pengen ini. Lu akan fun. Lu gak akan tahu proses itu ternyata sudah kita jalankan lama. Tahu-tahu sudah ada di titik mana gitu.
Dan itu terbukti sih. Kita kalau nunggu dengan apa kan nggak enak ya. Tapi kalau kita ngerjain kan kalau rekaman nggak makan aja sampai pagi kita fun-fun aja gitu. Coba kalau nggak lagi ngapa-ngapain. Nggak makan. Gila kan. Betul kan? Ya itu. Ini di sini terujinya nanti lu bisa lihat nanti. Lu di sini betah apa enggak itu karena lu fun Lu atau mesti enggak. kasihan Beng sama Arya, jangan dibikin stres dan gue takut ntar gitaris gue stres, hormon stres naik, kortisol tinggi, main gitar berat begini badan. lagi ntar. Berat badan Iya, naik. iya. Begini lagi jangan. Amit-amit loh jelek kan. Sekarang jadi gue bilang adalah lu latihan lagi. Terus berarti kita harus latihan banyak lagi sama dia. Iya. Terus bikin lagu lagi Bang. Nah, Iya. ini dia Nah, nih. Bikin lagu lagi. Bang. Tulislah lagu siapa jangan ciptaan lu lah terusnya. Tapi gue agak trauma nih. Pas lagi launching ntar gue trauma. Ya lagi lah. Jadi kita pernah mau fight lagu dia pas launching dia nggak ada. Kabur. Ya lu bikin lah lagu Ya, lah. ya. You act Jangan like a lah. musician lah. Ya. Ya mungkin di sini kayak cukupnya segini aja ya. Iya. Thank you lo buat teman-teman Ini semuanya yang jangan lupa disimpan biar diinget terus. iya. Udah disimpan. Udah. Enggak, Ibeng, kok kita mah simpen. Oh iya, 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 iya. Nah, iya. Dikantongin, Beng. Enggak, gue bikin figura gini. Nah, Terus di sini selain figura di sini ada foto Ricky nih. Karena I'll be there. Begitu lu susah, Ricky masuk lagi. foto Ricky, jangan yang sekarang. Yang dulu masih ada rambut yang gini. Masih ada rambut yang gini. Kita juga ngomong dong thank you buat Ricky. Oh, Oh, iya, iya. Ricky. Baru mau ngomong Aduh, tadi. gila Ricky. Thank you banget. Ricky Thank you, adalah Ricky. orang yang baik. Ini sahabat gua. Ya, Dia ya, yang support terus. Bahkan sampai keputusan ini waktu itu mau diambil pun Ricky masih support ini. Dia malah membelikan Ibang bass. Ya, Luar biasa ya. Luar biasa. ya punya hati yang besar lah Benar-benar. Ricky. Dipilihin bassnya sama Ricky. membelikan Ibang bass. Baru ya. Baru Grace supaya Ibang bisa Bisa main dengan baik. ngikutin. Karena dia tahu keuangannya Ibang nggak bagus, lagi nggak bagus, dia memberikan itu dan nanti gue kasih namanya banyakin followernya si Ricky. Ricky itu orang baik. dia Walaupun dia nambahin, dia akan menunggu sampai hari ke-91. Iya, betul. Cuman gue lihat di sini kok dicun falas terus. Kita diakalin. Supaya nggak bagus. Nggak mau. Dia lagi bikin Thank baju you ya. Udah 5 tahun nemenin kita. Ricky udah lagi bikin baju. Bikin baju apa? Tulisnya standby. I'll be back. Kalau nggak, udah cukup bang. Jadi Ricky standby buat kita, tapi tetap dia berharapnya bahwa Iya, Ibang. justru nih. Jadi apa yang gua pelajarin dari Ricky? Lu harus banyak belajar dari Ricky. Iya benar. Gitu loh. Dia begitu tanggung jawab dengan profesinya sebagai pemain bass. Iya, Gitu. betul banget. Dia bukan member tapi dia loyal sama elemen. Iya, Itu. Iya kan? Itu sih. Dia kadang-kadang, padahal dia adalah additional, tapi dia act-nya seperti member. Makannya porsi sama sama kita. Iya. Oh, nambah lagi. Begitu budget makan dihitung-hitung, kebanyakan dia. Nah, budget makan double, dia dapat Jadi- dapat budget makan elemen atau budget makan kru. Jadi Ricky itu bukan hanya memiliki hati yang besar, tapi Nafsu memiliki ya? Nafsu yang besar. khusus yang besar juga. Thank you. Lu ngomong lebar Ricky deh. Coba tuh ada Ricky tuh. Kalau Ngomong Ya, apa? ntar, ngobrol, mungkin podcast berdua. Podcast lagi. Kenapa dong podcast Iya, gue bikin radio aja deh, biar lu di radio aja jadi podcast. Kadang-kadang lu harus nginep sama Gua- Ricky. Gue tahu rumahnya. Lu sama Ricky lu udah Tambun. Iya. disupport. Apa ya? Apa ya? Kayak lebih ke private aja kayak enak. Ya Ki ya. Gue telepon ntar. Atau ketemuan nanti. Nanti Nah, bisa. Jangan, tak kayak diajakin berantem lo ketemu.
Nanti gue samperin Ki ya, telepon ntar gue. Ya. Oke. Oke, kayaknya sampai di sini aja. Thank you. Dan yang kemarin masih tetap nanya gimana hasilnya Ibang. Alhamdulillah hari ini bisa Terima kasih. diumumkan. Dan ini semua berkat kalian. Karena kita stuck kemarin. Stuck conflict of interest. Tapi kita mengikuti kalian, saran kalian. Dengan memberikan kesempatan again and again. Mudah-mudahan ini keputusan yang baik. Amin. Mudah-mudahan Allah yang membuat kita memberikan keputusan ini. Dengan bantuan kalian. Dan mudah-mudahan Ibang berlaku seperti yang diinginkan dan habis ini menjadi lebih bagus lagi ya Bang ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang hadir di sini, thank you banget. Karena mau nggak mau gue harus, mereka pengen kalian tampil semua ngomongin ini, jadi mau nggak mau. Yang dengan kesibukan lo, Fajar dari kantor langsung, lo dari rapat langsung, Lucky juga lagi dalam keadaan gak enak badan dia harus datang. Thank you Arya, Ibang. Dan buat kalian semuanya yang terus dari pas awal podcast Ibang terus berkomen, terus ngikutin sampai sekarang, dan di tayangan ini juga sampai habis kalian nonton. Kita semua appreciate banget. Thank you, mudah-mudahan kalian mendapat berkah juga semuanya. Amin. Dan kalian kalau ini memang benar nasibnya Ibang itu kalian yang menentukan. Dan ini menjadi berkah buat Ibang juga, kalian juga mudah-mudahan mendapat berkah di sini. Amin. Thank you semuanya, alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen. Oke. Komen yang paling penting. Ya, komen. Ditunggu Nah, komennya. nextnya mau apa nih? Dari teman-teman pengennya nextnya kita ngapain? Dikomenin ya, Dikomenin ya. Apa yang harus kita lakukan lagi? Entah itu kita kasih probation dengan panggung-panggung aja, atau apa yang lain, terserah. Ya, oke. Thank you semuanya. Bye. Thank you. Bye.